Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai semuanya. Kembali lagi di channel Jenderal Lapangan. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membuat bonsai yang bergaya viral ya belakangan ini. Ya, di depan kita ada bahan bonsai sancang ya atau Premna microphylla. Tentunya sebelum kita membuat bonsai dengan gaya yang dimaksud, kita harus perhatikan ya syarat-syaratnya. Karena kita akan membuat bonsai dengan teknik split trunk atau belah batang ya. Kita harus pilih bahan atau pucuk yang tentunya masih muda dan ukurannya cukup besar ya jika dibelah, dan tentunya masih lentur ya jika kita pegang bagian pucuk dari bahan tersebut. Jadi jangan pakai bahan yang sudah tua tentunya, ataupun bahan yang eh, terlalu kecil. Jadi bahan yang ideal seperti yang saya contohkan ini ya. Ini langsung saja kita buang-buang dulu daunnya. Contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita langsung belah saja batang dari pucuk ini ya menjadi dua ya. Saya sarankan untuk pemula coba saja atau coba dulu belah dua dulu ya. Jika nantinya kalian sudah mahir baru bisa dibelah bisa menjadi 3 atau 4. Namun untuk pemula coba dulu belah menjadi 2. Jadi sangat simpel sebenarnya. Kita belah dulu batang yang ini. Contohnya seperti ini ya sahabat. Gunakan silet atau alat lain yang tentunya tipis dan tajam. Karena kalau tidak tipis biasanya akan susah untuk membelahnya. Apalagi kalau tidak tajam itu lebih susah. Oke, belah menjadi 2 seperti ini ya. Panjang belahan bisa kalian atur sendiri sesuai dengan bentuk yang akan dibuat. Untuk percobaan kali ini saya belah 2 dulu ya sahabat. Setelah dibelah seperti ini biasanya saya diamkan dulu kurang lebih sekitar 15 menit agar batang yang dibelah ini menjadi lebih lentur. Ini setelah 15 menit. Kemudian kita bisa lilit atau wiring dengan kawat bonsai dan kita mulai bentuk sesuai dengan keinginan kita tentunya. Untuk proses pembentukan atau gaya meliuknya sendiri itu tergantung selera juga dan tujuan nanti di masa yang akan datang. Contohnya jika ingin membuat liukan yang ekstrim, biasanya akan diakhiri dengan bonsai dengan ukuran yang mame ya. Karena semakin ekstrim liukan atau semakin rapat liukan, biasanya untuk bonsai-bonsai yang ukuran mame atau ukuran sito ya. Namun jika ingin membuat ukuran small, biasanya liukannya tidak terlalu rapat. Karena tentunya batang yang akan kita program ini nantinya akan membesar ya sahabat. Jika liukannya atau pelintirannya terlalu rapat, biasanya akan dempet dengan batang yang lain dan itu tidak cocok untuk ukuran yang lebih besar dari mami. Jadi percuma diliuk-liuk jikalau nanti hasilnya menempel atau dempet satu sama lain dan kurang bagus ya. Jadi liukannya akan hilang. Jadi pembentukannya sesuai tujuan di akhir nanti. Misalkan kalau di video ini saya rencana akan membuat bonsai ukuran small ya. Jadi bukan ukuran mame. Jadi ukurannya nanti di atas mame. Jadi liukan yang saya buat atau pelintiran yang saya buat tidak terlalu rapat.
Dan selain itu untuk pemula buat dulu liukan yang tidak terlalu beresiko ya. Karena ini bahan sangat mudah patah, sangat mudah bunyi krek ya istilahnya. Jadi untuk pemula kita buat liukan yang standar dulu. Kecuali punya bahan yang banyak, jadi walaupun patah bisa dicoba di bahan-bahan yang lain. Namun jika bahan terbatas, alangkah baiknya mencoba dengan cara yang paling aman ya. Karena jika bahannya habis, tentu saja tidak bisa bereksperimen lagi. Tekuk perlahan seperti ini. Jangan terburu-buru ya jika menekuknya ya. Harus dengan penuh hati-hati dan perasaan tentunya. Oke ya, bentuk sementara seperti ini. Nanti jika pucuknya sudah mulai panjang lagi bisa dibentuk lagi ya. Misalkan mau ditambah liukannya bisa setelah pucuknya mulai panjang lagi. Jadi bertahap ya sahabat. Untuk proses pengawatan atau pembentukan atau pemelintirannya sendiri usahakan di waktu siang hari ya sahabat. Karena di cuaca yang siang atau panas itu akan mempermudah batang untuk dibentuk ya. Seperti yang kita tahu jika besi saja dipanaskan akan memuai dan menjadi lentur. Seperti itu juga bisa diterapkan di pucuk tanaman yang akan kita pelintir ya. Jadi alangkah baiknya dilakukan di siang hari. Kemudian setelah ini kita langsung tutup dengan plastik ya. Tujuannya hanya satu ya, untuk mengurangi penguapan. Karena batang yang kita belah itu tidak terlindungi ya. Jadi mudah sekali menguap dan kering jika tidak kita tutup dengan plastik seperti ini. Jadi sangat berguna sekali plastik ini untuk bahan-bahan yang kita program seperti ini ya. Dan ini contoh pucuk yang terlalu kecil ya sahabat. Tentunya selain susah dibelah karena ukurannya terlalu kecil, biasanya ukurannya juga tidak terlalu panjang. Jadi bentuk yang akan kita buat terbatas ya. Ini salah satu kerugian jika kita memprogram dari pucuk yang terlalu kecil ukurannya. Bisa juga diprogram, ini nanti juga saya akan program, namun biasanya akan sulit ya sahabat. Ditambah dengan kelenturannya yang kurang. Ini setelah saya tekuk hasilnya patah-patah. Terlihat ya sahabat. Namun ini tidak masalah sebenarnya. Walaupun patah atau bunyi krek, asalkan tidak putus, biasanya akan tetap tumbuh. Dan ini saya coba di pucuk yang lain. Namun ini tidak lentur sama sekali ini pucuknya. Jadi kita harus cari pucuk sancang atau premna yang ideal ya. Yang menyesuaikan dengan tujuan kita tentunya. Karena kalau tidak seperti yang di depan kita ini juga ya,
Kita tekuk sekali saja sudah bunyi krek dan ini patah. Namun ini tetap tumbuh ya. Ini setelah 14 hari pun walau bunyi krek dan patah asal tidak putus atau terlepas, ini masih bisa tumbuh. Ini buktinya setelah 14 hari pun masih sehat, ini daunnya masih segar dan malah tumbuh tunas-tunas baru. Jadi intinya eksperimen kita ini walaupun bunyi krek atau patah masih bisa dilanjutkan. Namun alangkah baiknya pilih pucuk yang ideal ya. Seperti di pucuk yang di awal tadi kita program. Nih terlihat ini walaupun patah-patah tidak meliuk sempurna ya. Namun tetap tumbuh setelah 14 hari. Tentunya ini eksperimen nyata ya sahabat. Kita mencoba program bonsai dengan teknik split trunk atau belah batang secara vertikal. Oke, dan untuk bahan yang kita program ini, kita tunggu ya update selanjutnya, tentunya di video-video yang akan datang. Terima kasih, selamat mencoba, semoga sukses dan jangan mudah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.